Kepalanya itu dibungkus pakai mori putih terus ditanam di situ. Di sini kayak ada gua gitu ya. Tempat ritual orang sama di sini. Allah Akbar, astagfirullah. Ojo musik-musik umakum. Keyakinan telah dapat kami permainkan. Jadi musyrik dong. Semakin dalam kau mengurus yang di luar sana, semakin kau kehilangan dirimu nanti. Lepaskan semuanya. Sudah waktunya kau beristirahat. Kita sedang menuju ke namanya Panembahan Prigiwati. Ini lokasinya sangat ekstrim, jadi mobil hanya bisa satu jalur gitu. Itu pun kiri kanannya hutan, jadi harus ada tim yang keluar duluan untuk parkirin. Tuh Panglima udah turun, dia jadi parkirin tadi tuh. Oh iya. Jalannya benar-benar setapak untuk mobil. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat angker, dan tempat yang penuh nilai spiritual untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan Alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah sampai di Kabupaten Kebumen dan kita akan menelisik sebuah tempat yang memiliki unsur mistis yang sangat kuat. Nama tempatnya adalah Panembahan Prigiwati. Jadi ini tempatnya di tengah-tengah pemakaman, ada sebuah batu besar yang di tengahnya berdiri sebuah pohon. Itu kan sudah di luar nalar ya, masa ada pohon bisa tumbuh di atas batu. Nah, bersama saya sudah ada Bapak Kepala Desa atau Lurah dari Desa Tugu ya. Desa Tugu ya. Dengan Pak siapa namanya? Pak Sarijan. Pak Sarijan. Terima kasih ya Pak sudah menerima kami di sini untuk bisa menelisik lokasi tempat Bapak. Nah, ini adalah Bapak Mbah Sopingin. Beliau adalah tokoh masyarakat di sini. Dan yang membawa kami kemari adalah Pak Heri. Ini adalah wartawan senior yang sudah mengundang Mata Langit ke sini. Apa alasan Pak Heri membawa kami kemari? Ya, saya kan pernah liputan di sini menulis tentang keadaan Panembahan Prigiwati. Kemudian saya ingin tahu betul mengungkap misteri di balik itu semua. Misteri di balik Panembahan Prigiwati. Ya. Kalau yang diketahui di sini mitosnya apa, Pak? Ya, itu katanya wujudnya kan pohon dan batu cadas, tapi kenyataannya di dunia gaib itu katanya itu adalah rumah besar kaca penuh dengan makhluk-makhluk gaib gitu. Katanya di dalam rumah kaca itu ada banyak makhluk yang menyeramkan katanya. Yang menyeramkan ya. Yang pernah mengalami itu siapa? Pak Lurah ya katanya? Lurah. Gimana Pak kesaksiannya, pengalamannya dulu? Pengalaman itu memang saya waktu menjalankan kepala desa pertama, itu saya memerintahkan yaitu pembantu saya mohon untuk minta izin. Ya di situ sudah izinnya membakar kemenyan, itu kelihatan itu rumahnya besar dan juga semua kaca. Begitu pintunya dibuka berbunyi gerawas seperti itu. Ya terus jenggotnya itu sudah sampai pusar sini. Ada sosok laki-laki ya, yang sosok laki-laki, sosok orang tua gitu. Kakek-kakek. Ya, seperti itu. Ya dia ketakutan mundurnya dengan duduk aja, mundur setelah jauh itu baru
berdiri itu seperti itu. Terus kabur? Iya, kabur. Lari? Iya. Tapi yang menyaksikan tuh bukan Bapak langsung, tapi Langsung, asisten? iya. Oh, Bapak juga? Dua Berdua? orang. Oh, itu gitu. 2 orang di situ. Dari waktu zaman dulu ke 26 tahun menjadi Menjabat. itu setiap tahunnya ini memberikan selamatan. Melakukan selamatan di sini Iya, dengan di cara situ, memotong dengan cara apa? memotong kambing gembel itu. Setiap tahun seperti itu. Kepalanya itu dibungkus pakai mori putih, Dibungkus langsung- pakai kain kafan, Iya, terus? terus ditanam di situ. Di situ, di tempat Iya, itu. jadi tempat nyembelih itu di situ kan dibiarkan lubang seperti itu. Terus dibungkus kain putih, terus ditanam di situ. Terus dagingnya tetap dimasak? Iya, dimasak terus dikendurin di sini bersama. Untuk warga? Iya. Gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri sudah pernah melakukan ritual itu? Saya belum. Oh, belum? Belum. Yang melakukan Iya, itu sampai 36 tahun. Iya, jadi rencana punya ada? kalau rencana saya itu kita ingin menguri-uri dari naluri, Bu. Jadi itu rencana saya itu masalah sini nanti kita musyawarah bersama untuk menguri-uri tinggalan kita dari yang sudah dulu. Oh, jadi Bapak malah senang kami datang karena sekaligus bisa Bapak juga mengungkap ya? Iya, saya juga untuk senang. menentukan langkah selanjutnya bagaimana gitu Iya, ya Pak? saya juga senang sekali adanya Mata langit. kehadiran Bapak semuanya ini, tim Roman ini untuk meyakinkan, membuktikan bahwa Panembahan itu memang ada yang menempati. Ada makhluk gaibnya dan kita Makhluk bisa gaibnya. komunikasi nanti ya Pak Iya, ya. iya. Baik, ini lokasi tempatnya itu masih harus berjalan kaki ke sana. Iya. Nah, sebelum berjalan kaki ke sana bisa Panglima sampaikan apa yang terlihat oleh Panglima nih? Ya, saya mau di sana aja nanti. Oh, di sana aja. Oke. Kalau gitu kita sambil jalan ya. Ayo, karena ini sobat masuk mata langit. pemakaman. Sepertinya ini naik dulu terus turun bukitnya. Nah, ini Assalamualaikum, gimana Panglima? Ada yang terlihat? saya dulunya seperti ada Sebentar, orang Pak. pernah ada orang bertapa ya, seorang pangeran di sini bertapa. Itu ada siluman ular besar, ada siluman nenek-nenek terlihat juga. Ayo turun Dan ada dulu. keris juga di pohon ini. Tertanam di sini. Oke. Maaf Pak Lurah, kalau Pak Lurah Semedi di mana tempatnya? Kalau itu teman sebelah sana. Sebelah sana. Coba lihat dulu Pak. Permisi Pak. Hati-hati licin. Iya Pak, turun dulu. Terus yang kejadian menanam kepala kambing di mana Pak? Di mana? Oh, di sini. Oh. Ini kalau bulan Saban ini yang belah di sini nih. Ini kemarin untuk nyembelih kambing. Jadi ini ada lubang nih, Sobat Mata Langit, ada ditutupin apa nih? Lubang ini setiap batang- tahunnya untuk nyembelih kambing. Bulan Sura, Pak. Bulan Sura ya. Batang pohon pisang. Untuk Mendengar suara harimau. di sini kayak ada gua gitu ya. Oh, ada tangga. Tempat ritual orang sama dia di sini. Oh, ini memang udah ada begini apa dibuat? Ini dibuat kayaknya ya, Pak ya. Ini buatan ini. Yang buat siapa? Bapak enggak? Dulu ya, yang sejak dulu ini Pak. Iya. Sudah ada ya. Tetap tepat. Itu tempatnya di sini. Allah Akbar. Astagfirullah. Agil sudah kerasukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ngusik-usik omahku. Jangan mengganggu rumahku. Enggak ngusik, kami hanya ingin komunikasi silaturahmi kok Mbah. Apa sing digolek? Apa yang dicari katanya? Pengen tahu sejarah tempat ini Mbah. Kenapa kok tempat ini bisa dianggap memiliki nilai mistis yang tinggi gitu, sehingga orang banyak melakukan tirakat di sini Mbah. Dan tempatnya aneh, masa pohon bisa tumbuh di atas batu? Sejarahnya gimana Mbah? Apa kau Oh, nanya sama saya mah enggak. Saya enggak ingin kedudukan. Tapi nggak tahu kalau orang yang datang ke sini apakah memang mereka itu pengen kedudukan, terus melakukan ritual di sini lalu berhasil gitu ya Mbah? Ya, kalau ingin kedudukan bagaimana caranya? Kalau aku ingin gimana? Tanya-tanya Pak.
biar Bapak biar jelas. Kedudukan atau jabatan. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat. Yang kebanyakan di sini cuma yang banyak itu jabatan. Begitu ya, Pak? Oh, orang datang sini nyari jabatan. Oke. Bupati maupun dulu bencana gitu. Berikan kami Kepala kambing. akan kami berikan kedudukan itu. Bangsa kami akan membantu, tapi semua akan ada yang harus kau tanggung. Ibaratnya ada take and give ya, Apa timbal yang balik. ditanggung? Yang harus ditanggungnya apa? Keyakinanmu telah kami raih. Keyakinan. Keyakinanmu telah dapat kami permainkan. Maksudnya orang jadi nggak percaya sama Allah gitu. Teon, Oh, jadi musyrik dong. itulah permainan kami. Bapak boleh nanya? Tadi kan Bapak pengen memastikan Bapak gitu Pak. boleh nanya. Ayo tanya. Mbak, saya sepuh desa Tugu, Harijan. Mohon maaf, saya datang ke sini itu pertama silaturahmi, kedua kalinya itu kita mau ya ingin tahu lah keadaan di sini yang seperti apa gitu, karena saya belum begitu tahu yang jelas, Mbak. Apa benar tuh rumah Apa kaca itu yang benar dilihat? dulu itu dilaksanakan selamatan setiap tahun untuk memperingati. Nah, terus apa yang diminta oleh warga terutama kesehatan, keselamatan itu kira-kira Mbah itu apa? Ya saya udah diberi restu oleh si Mbah itu, memang saya minta permohonan kepada meminta doa restu, ya memang saya sudah direstui oleh si Mbah. Jadi ini datang dari Jakarta itu kepengen tahu tempat ini, keadaan di sini dari dulu sama sekarang itu bagaimana kira-kira sejarahnya, Mbak. Iya, gitu Mbah. Tuh. Ini sosok harimau ya Mbah? Mengapa kau tak mengikuti seperti yang terdahulu? Pak Lurah kenapa nggak ngikut seperti dulu? Oh ya, memang saya itu dari dulu itu belum dikasih tahu sama Mbak. Tapi harapan saya itu nanti masyarakat akan saya kumpulkan, saya kasih tahu untuk mengikuti seperti dulu, Mbak. Jadi kita akan menjaga kelestarian. Astagfirullahaladzim. Seperti itu, Mbak. Astagfirullah. Allah Akbar. Ada apa? Kenapa? Allah Akbar, astagfirullah. Allah. Ini makhluk yang berbeda ini, sepertinya Agil lagi ada apa perperangan gitu antara satu makhluk dan makhluk lain yang pengen menguasai tubuh Agil. Assalamualaikum. Seperti memakai apa ya? Sorban yang di sampirnya gitu ya. Jangan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Maaf, saya bicara sama siapa ini? Nama Ki apa? Assalamualaikum, Mbak. Ini sepertinya itu siapa, Mbak? Jadi kita pengen tahu, supaya teman-teman tahu. Ini kita mau dapat penjelasan dari mbahnya dulu Pak, sebentar. Minta penjelasan dari Simba gitu. Kau Dekat lagi sini Pak. Tembak om kan, tembak om. lakukan seperti orang sebelum kau yang lakukan. Mengapa kau tak melakukannya? Mengapa kok tidak melakukan seperti yang terdahulu? Ada dalam isi hati. Ya memang gini, Mbak, saya belum bisa melakukan karena dulu itu yang saya gitu. Jadi saya tidak melakukan seperti itu. Tapi untuk harapan tahun depan, Mbak, insya Allah saya laksanakan dengan seperti dulu. Selamatan dengan kambingnya kambing gembel seperti itu. Apa yang terjadi dengan dirimu? Ketika Bapak tidak melakukan, Tak melakukannya. yang terjadi apa? Yang terjadi, ya yang terjadi memang rasakan memang ada satu hal di desa itu ya tidak terjadi apa-apa, cuman pada cobaan saya itu memang
ya ada kendala kita dijual orang ke kantor itu seperti itu. Maksudnya dijual orang tuh gimana? Fitnah. Oh, Ya, difitnah. dilaporkan ke atasan saya, ke kejaksaan, ke Permades, ke Kau itu pautkan dengan dunia kami. Kau harus tahu duniamu penuh dengan segala fitnah, penuh dengan saling menjatuhkan. Bahkan banyak manusia yang ingin menjatuhkanmu dan ingin merebutnya. Oh, apa iya, Pak? Banyak ingin menjatuhkan Bapak yang ingin merebut posisi itu. Iya memang. Ya Bu. memang. Oh, iya toh. Iya, itu banyak memang. Jadi jangan salahkan Iya. kehidupan kami, karena kehidupan manusia lah yang saling menjatuhkan. Bapak sih, Kau tak melakukan penyembelihan itu, heeh. tapi kau baik-baik saja. Bahkan wargamu pun guyup rukun. Soal itu memang iya ya Pak ya, guyup. Cuman Bapak difitnah itu aja ujiannya ya. Iya memang itu ujian. Saya merasa ini ujian saya gitu. Tapi Bapak merasa itu gara-gara Bapak tidak menyembelih apa enggak? Tidak terasa Enggak. saya, Bu. Oh iya iya. Jadi Bagus saya nggak Pak. terasa. Jadi itu mau saya mau menjelaskan ke Mbah itu, oh adanya seperti itu ya. Makanya untuk tahun depan kita harapan gitu. Nah, ini sarannya apa nih untuk Pak Lurah, Mbah? Apa perlu dilakukan? Di Apa tidak? tempat inilah kalian bersaksi, suka atau tidak suka, kau baik-baik saja tak melakukan penyembelihan itu. Padahal mitosnya kalau tidak melakukan bakal ada malapetaka. Ternyata enggak kan? Iya. Banyak bangsa kami menunggangi keadaan semua itu. Bersedekahlah kepada sesamamu. Kau hidup dalam alam manusia. Bersedekahlah kepada alam manusiamu. Kau boleh bersedekah kepada bumi ini. Tujuanmu hanya bersedekah kepada bumi, bukan untuk rasa takutmu. Bukan untuk takut terjadi apa-apa kalau nggak melakukan. Berarti yang dilakukan Pak Lurah sudah betul. Itulah mengapa dalam hatimu tak melakukannya. Kau pun ingin melakukannya, tapi ada keraguan Oh, dalam hatimu. iya gitu Pak ya. Iya. Iya. Jadi kalau menurut Mbah gimana? Apa perlu dilakukan apa enggak usah? Tergantung isi hatimu. Tergantung isi hati saya. Jika kau Jadi, ingin melakukannya, niatkan hatimu bersedekah kepada bumi ini, karena bumi ini pun berjasa kepada kalian. Padi-padi, pepohonan yang rindang memayungi Iya, kalian. seperti payung nih kita di sini. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur aja gitu. Iya. Bukan karena pengen supaya terhindar Jangan dari kau bala. lakukan karena rasa takutmu. Iya ya, gitu Pak. Paham enggak maksudnya Mbak? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain. Mbak, ini gini ya. Jadi saya mengakui memang saya banyak kesalahan sama Mbak. Pertama kami mohon maaf. Kedua kalinya apa yang disampaikan oleh Mbak mau saya laksanakan Mbak. Jadi untuk nanti untuk tak depan surah itu kita tetap sedekah bumi gitu di sini. Saya mau potong kambing, biasanya gembel. Apa sekarang minta Jawa saja apa gembel lagi Mbak? Ikuti hati nuranimu. Mbahnya nggak mau ikut memutuskan, harus Bapak sendiri. Oh iya, ya. Ya kalau Mbak dia memutuskan ya alhamdulillah saya terima. Jadi saya mau Yang penting niatnya Pak yang diluruskan. Mari kita niat benar-benar Mbak. Lahir badan lillahi ta'ala Mbak. Pada bumi. Karena saya udah dibantu oleh Mbak, diayomi oleh Mbak, saya dimomong oleh Mbak. Cuman saya yang nggak tahu pada Mbak memang seperti kesalahan saya di situ. Dan Jadi nanti kita sedekahkan baik. pada anak-anak yatim. Anak yatim, itu. Mbah. Kau pun mempunyai data-data itu. Data anak yatim yang di warganya Mbah itu aja disedekahin ke sana. Jika kau melakukan sedekah bumi itu, kau harus melakukan sedekah pula kepada manusia. Karena hidup ini harus penuh dengan keadilan. Tapi apakah harus motongnya di sini Mbah? Di lubang yang sudah disiapkan itu?
Soalnya yang sebelumnya motong kambingnya di Ya, situ. dari dulunya itu memang di situ sih. Nah iya, coba Nah, tanyakan. kita juga Mbah mau kalau kita kirim mau motong itu di sini saja ya Mbah, karena ini sudah ada tempatnya. Silakan, tapi jangan kau lakukan karena rasa takut. Yang penting niatnya sih. Iya. Kalau sedekahnya tetap bisa. Maaf, ini dengan Mbah siapa ya? Aku sing memakai udeng-udeng. Pakai ikat kepala, pakai udeng. Terus pakai apa tadi yang di sel gitu? Pasar ban. Pakai sorban ya Mbah? Maaf Mbah, tadi yang sebelumnya Mbah siapa ya? Kok dia marah-marah masuknya? Sing merayu manusia. Aku hanya ingin meluruskan. Jadi makhluk yang sebelumnya tadi yang membisik-bisiki biar manusianya musyrik gitu loh Mbah. Ya, ini Mbahnya yang baik ini. Terima kasih Ya udah Mbak, kalau gitu. informasinya. King, ojo salah paham. Iya Mbak. Nggih. Karo aku, Ya. Ini Ismi sudah Mbak. dikuasai makhluk gaib. kowe pun ojo salah paham karo aku. Jangan salah paham sama Mbahnya. Tapi nama Mbahnya nggak boleh dikasih tahu. Kita pengen tahu nama Mbahnya siapa Mbah? Mbahnya siapa Mbah? Saya pengen tahu. Mbahnya jadi nanti saya Layang-layang, Mbah Layang-Layang. Oh, Mbah Layang-Layang. Mbah Halang-halang, Layang-layang. ayang-ayang, Layang. Mbah layang-layang. Iya. Ya udah kalau gitu Mbah, makasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, jangan-jangan. Sejahtera. Amin ya Allah, Mbahnya mendoakan supaya makmur, cucu-cucunya sejahtera. Oke, Sobat Mata Langit, kita akan komunikasi dengan makhluk itu Bu Ismi. Hati-hati ya, soalnya ini memang medannya sangat ekstrim, nggak rata. Assalamualaikum, Putri ya. Duduknya anggun sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kasih mandan jelas Mbah. Maaf, dengan siapa lu? Pak Sarijan ini loh. Jangan pergi sini aja. Mungkin ada pesan ini. Sopo sing ngei jeneng desa iki? Desa ini namanya apa? Desa Desa Tugu. Desa Tugu. Yang ngasih nama siapa? Pemakamane Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Nah, makamnya namanya makam Makam Prigiwati. sopo sing ngei jeneng? Yang ngasih nama makam Prigiwati siapa? Ya dari zaman dulu. Jadi saya nggak tahu. Sopo kowe Prigiwati? Prigiwati. Kowe ngerti Pak, apa? tahu nggak Prigiwati itu siapa? Prigiwati itu Nama seorang apa gitu? Ada cerita? bukan nama orang itu. Oh, bukan ya? Dulunya saya tahunya itu dari orang dulu itu malah di sini adalah Prigiwati seperti Nah, iya. itu Prigiwati. Ono jeneng mesti ono wujud. Pergiwati di sana. Pergiwati kuwi. dukuhnya pergi ya ini. Pergi ya. Nah, tak kandani. Iya Mbah. Aku manggil Mbah tuh Nyai. Maaf. Ya Mbah Putri. Mbah Putri nggak apa-apa ya. Pergiwati dan pergiwati. Pergiwa dan Pergiwati. Iya, pergiwa dan Berarti laki dan perempuan. Berdua sama-sama jenis dari wujud sosok wanita. Oh, dua-duanya wanita. wanita pergiwa Dua dan itu pergiwati. adalah kembar. Oh, kembar. Nah, Pergiwa. kebetulan tempat ini adalah nama, sosok, dan tokoh dari wanita yang sangat baik. Pergiwati adalah istri dari Joko Tingkir. Oh, ada kisah sejarah itu memang benar. Dan beliau adalah anak dari sosok yang sudah dikenal dalam pewayangan yang dulu dimainkan oleh sosok manusia yang saleh, yang baik, yang benar-benar menjadi panutan bagi tanah Jawa ini. Namanya siapa Mbak Putri? Siapa orang soleh, Sunan Kalijaga. baik,
baik sekali jawabannya. Iya. Oh, benar ya Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga ya. Memang main wayang. Karena Joko Tingkir berkaitan dengan beliau. Hmm. Dan tahu Pergiwati adalah anak dari tokoh yang dimainkan oleh Sunan tadi yang bernama Raden Arjuna. Raden Arjuna, tokoh wayang itu. Raden Arjuna. Yang disebut Arjuna. Dia itu pandai sekali memainkan anak panah, sosok yang kuat, yang baik, yang penuh dengan keramah tamahannya. Dan kaitannya dengan tempat ini adalah ada jejak kisah mereka di tempat ini. Maka sangat kental dengan bangsa-bangsa kami. Ini adalah dusun Pergiwati, kerajaan dari bangsa lelembut yang bersemayam di tempat ini, yang seperti kau lihat, yaitu Istana Kaca. Sebenarnya Istana Kaca itu rumah atau bagaimana? Ya itulah istana kami. Istana ya? Istana. Oh, Semuanya dari kerajaan kaca, berarti. agar dapat menembus pandang dari sudut manapun. Kaca itu bisa menjadi bagian luar dan dalam tampak jelas. Jadi kaitannya adalah hidup itu tergantung dari jiwa dan raga. Tapi waktu melihat Dan tempat ini ada suatu pusaka yang tertanam di tempat ini. tadi Panglima udah bilang tuh di awal. Saya lihat deh. Maka pandanganmu sangat tajam. Oh, itu pusaka milik siapa tuh? Ya milik Pergiwati itu. Berupa apa? Keris ya? Iya. Oh, Maka orang-orang dulu menyebut tempat ini Pergiwati. kok disebutnya Panembahan? Joko Tingkir itu berada di wilayah Jawa Tengah. Dan ini salah satu tempat tirakatnya. Tirakannya Iya, Joko yang saya Tingkir. lihat tadi ya, ada Iya, ada yang kayak semedi semedi. di atas batu. Karena Joko Tingkir mempunyai hubungan dengan bangsa kami. Iya, iya. Itu yang dilihat oleh Pak Lurah dari rumah kaca, ada kakek-kakek yang jenggotnya sampai pusar. Apa itu Mbah Layang-Layang? Mbah Mayang-Mayang. Oh, Mayang-Mayang. Kita salah dengar. Mayang itu mbah yang berada di mana saja. Oh. Sama juga seperti layang-layang yang dia berterbangan di atas langit. Panjenenganipun asmani Panglima Langit. Iya. Kok bisa ini ya, sama ya? Maka kaitannya dengan tempat ini sangat kuat dengan suatu kekuatan yang tersimpan di tanah ini. Itu yang aku sudah sampaikan Iya. kepada kalian semua di sini. Baru kali ini kalian mengetahui tentang tempat ini. Iya. Pak Lurah juga baru kesini sekarang. Iya. Waktu itu pernah ya yang lihat Saya rumah memang kaca? melihat sosok pangeran yang lagi semedi dan tapa, tapi saya nggak bisa menebak tadi itu Joko Tingkir gitu. Beliau pernah di tempat ini. Berarti ini petilasan. Jadi jelas ada dengan Itu yang dengan Jawa Tingkir. benda pusaka yang mengeluarkan ujungnya api itu siapa punya? Ya beliau. Punyanya anu. Karena Mbah Mayang-Mayang, Mbah Layang-Layang itulah yang menjaga keris itu dengan pusaran anginnya. Tapi waktu itu kenapa Mbah Layang-Layang kok menemui Pak Lurah? Beliau tidak pernah secara pribadi ke tempat ini. Oh, tapi nyuruh orang. Beliau utusan tadi. Iya. mengutus seseorang untuk menemui kami. Tetapi bukan dirimu Bukan. yang khusus untuk menemui kami. Berarti Bapak baru kali ini ya datang ke sini ya. Kenapa ditemuin Mbah Layang-Layang? Kenapa tidak kau lakukan sendiri? Ya
Ya itu kan saya Pesanku itu. adalah sudah kembali kepada dirimu saja. Serahkan urusan yang di luar dari kehidupanmu kepada yang lain agar hari tuamu menjadi tenang dan damai. Itu saranku, agar kau terlepas dari suatu jebakan. Bapak paham? Iya, Sudah waktunya kau beristirahat. Jangan percaya kepada siapapun karena keterbatasanmu. Lebih baik perdalam dirimu sendiri. Gali sumur yang ada di dalam hati. Semakin dalam kau mengurus yang di luar sana, semakin kau kehilangan dirimu nanti. Beliau lagi dapat ujian katanya, banyak difitnah. Lepaskan semuanya. Sudah waktunya kau beristirahat. Gitu Pak. Karena di luar sana sudah banyak yang menanti. Iya. Dan kau pun bisa tenang di hari tuamu bersama keluargamu. Maaf kalau Bapak udah berapa periode? 2 periode. Oh, udah 2 2 periode. periode. Maka lepaskan. Ya memang cobaannya ini memang luar biasa. Ya itu cobaannya mau menggulingkan saya seperti itu, mau merebut kekuasaan. Tapi tidak bisa juga. Ya itu mungkin dari simbah-simbah sini untuk membantu saya. Itu memang seperti itu. Kekuasaanmu adalah di atas kakimu sendiri. Gitu. Tapi beliau Tempat ini sangat terjaga. Jangan sembarangan. Setiap bumi ada kedudukannya masing-masing. Setiap bumi ditempatkan oleh kekuasaannya masing-masing. Kita saling menghargai. Aku tidak mencampur adukan urusanku terhadap kalian. Dan kalian pun sama. Jangan mencampur adukan urusan kalian terhadap kami. paham ya Pak? Hanya butuh saling menghargai dan saling mengakui satu sisi sama lain. Mengakui keberadaan kami dan kami mengakui kekuasaan kalian di muka bumi ini. Kalau saya itu ya memang semua pas itu memang. Tapi ya itu dalam angan-angan saya itu seperti apa, jalannya seperti apa supaya kita jalannya itu jangan banyak yang buat Lakukan semua mengganggu. sesuai dengan kesanggupan. Ya. Karena kesanggupan itu harus meliputi jiwa dan raga. Bukan hanya sekedar jiwa, kepemimpinan harus didukung oleh jiwa dan raga yang kuat. Serahkan kepada yang lebih muda. Sudah waktunya kau serahkan semuanya, agar tidak menjadi beban bagimu, karena bebanmu sudah cukup banyak. Gitu Pak. Iya, Sudah waktunya iya. kau mengurus dirimu serta keluargamu, bertanggung jawab di atas dirimu sendiri, tidak menanggung mereka di luar sana, karena semua tergantung dengan kemampuanmu. Setiap kehidupan ada malam dan pagi, dan setiap raga ada lemah dan kuat, menjadi lemah kembali. Iya. Ketidakberdayaan adalah milik semua makhluk, tetapi kekuatan adalah hak semua makhluk. Mereka yang bersandar kepada siapa yang menciptakannya. Iya. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah, boleh tahu nama Mbah siapa? Aku yang mendampingi Perjiwati. Oh, Mbah Putri. Namanya Mbah Putri siapa? Panggil aku Nyai Wati. Oh, Nyai Wati. Nyaiwat. Apa pesan Nyai dari tempat ini buat saya? Akar yang kuat akan menjadi payung bagi sekitarnya, memberikan sumber kehidupan, memberikan sebuah penghidupan. Bila akarnya kuat, maka tumbuh sesuatu yang kuat pula. Seperti pohon ini ya. Nyai mau tanya, kok bisa ini pohon tumbuh di atasnya batu? Itulah kekuasaan Sang Pencipta. Oh, yang nanam siapa dulu? Tumbuh sendiri. Semua yang ada di muka bumi ini atas kehendaknya Iya. dan tumbuh atas kehendak Sang Ilahi. Jika Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Iya ya. Logikanya kan nggak bisa, tapi kalau Allah berkehendak ya bisa. Ternyata buktinya ada. Iya. Logikanya kalau dibuat logikanya nggak masuk ketemu. logika. Semua sudah dalam perhitungan.
ada waktunya tumbuh, ada waktunya tumbang. Bahkan daun yang jatuh ke muka bumi ini saja sudah dalam perhitungannya. Jadi, hitung-hitunganmu tidak akan sampai dengan hitung-hitungan Allah. yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka bebaskan dan lepaskan hidupmu dan matimu, ketetapanmu, tujuanmu, dan harapanmu tergantung dari apa yang kau batinkan. Jadi harus membatinkan yang positif ya, biar yang terjadi juga positif. Jika kau batinkan terang, maka akan lahir sebuah matahari. Oke, yang dibatinkan kegelapan. Maka semuanya akan gelap tak terlihat. Karena batin adalah letaknya yang gaib. Dan disitulah Tuhan memerintahkan sebuah catatan untuk diperhitungkan. Maka hati-hati dengan batin, karena hanya kesucian yang dapat mengerti tentang sesuatu yang gaib. Ya. Untuk warga sini pesannya apa? Dan hanya kegelapan yang akan dipermainkan oleh yang gaib. Aku undur diri, Terima kasih. Oh, ya udah, yang pesan untuk warga sini udah ya tadi ya. kembali kepada pesanku tadi. Iya, iya. Permisi. Makasih Nyai. Terima kasih Nyai. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk penjaga tempat ini dan sudah mendapatkan pembelajaran gitu tentang apa yang selama ini mesti menjadi misteri. Pak Lurah, apa kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit? Ya, kesan kami yaitu saya juga mengucapkan terima kasih sampai di tempat ini bisa mengambil hikmahnya sampai kita bisa menerang kita bersama di sini. Saya juga cuma pesan yaitu semoga dari rombongan ini nanti bulannya diberi kesehatan, keselamatan. Amin, ya Allah. Ya apabila sewaktu-waktu itu ya kita berjumpa lagi. Amin. Jadi untuk apa ya, untuk bisa berkolaborasi di sini bareng-bareng, adanya memang seperti ini, tempatnya seperti ini, sudah mengatur seperti ini, keadaan di sini sudah beratraksi bareng-bareng dengan Simba di sini. Jadi semoga bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Amin. Ya kan awalnya tadi kan Bapak masih penasaran ya? Ya, nah, awalnya saya sendiri pribadi masih penasaran. Nah, sekarang adanya dari Mata Langit melihat ini, jadi saya sudah langsung bisa istilahnya bisa berhubungan tadi dengan yang beras ini. Itu kita jadi apa kesalahan saya, apa yang dimaksud dalam hati saya itu sudah dijalankan semua. Jadi kita tinggal menjalankan dan juga kita tinggal apa yang disampaikan tadi oleh Mbah sini. Itu maka kita nanti dari masyarakat sini itu memang ya sudah nggak ragu lagi. Tidak nggak ragu lagi. Saya mengadakan istilahnya selamatan, saya sudah nggak ragu lagi. Perbuatan apa saja yang penting niat kita ngibadah seperti itu. Setuju aku ya. Mbah, apa kesan-kesannya Mbah? Terima kasih sekali sama Mbak yang penunggu di Brigiwati adanya Mata Langit. Alhamdulillah saya jadi tahu apa adanya yang di sini yang sudah diungkapkan. Saya berterima kasih sekali lah kepada Mata Langit yang sudah mengungkapkan adanya di sini. Misterinya terpecahkan ya? Dipecahkan. Iya. Ya semoga rombongan dari Mata Langit semoga diberi kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, dan kelancaran, dan beri panjang umur. Amin ya Allah. Ya makasih Mbah. Ya. Pak Heri, apa kesan-kesannya? Ya, terutama pertama saya sebagai penulis dari majalah Ancas, majalah Bahasa Penginyongan, bahwa saya pernah menulis riwayat di sini. Jadi dengan adanya apa yang diungkap oleh Mata Langit, jadi pengetahuan saya tentang penembahan Brigiwati menjadi lengkap. Gitu. Mudah-mudahan berguna apa yang diungkap oleh
Mata Langit. Ya. Terima kasih. Baik. Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, menurut saya ini salah satu peninggalan jejak para leluhur kita dulu, para tokoh yang memang sangat terkenal ya, seperti Jaka Tingkir itu kan sangat terkenal. Sampai ada lagunya. Di sini nih tempat persinggahan mereka bersama istrinya ya. Ya. Ya, saya alhamdulillah termasuk beruntung gitu bisa ke tempat ini karena bisa mengetahui bahwasanya Jaka Tingkir pernah kemari gitu. Dan sebelum tadi masuk kemari juga memang saya lihat seperti ada orang yang lagi bertapak di atas batu itu. Tapi saya bilang seorang pangeran, tapi saya nggak tahu itu Jaka Tingkir. Ternyata setelah diungkap ternyata itu Jaka Tingkir. Seperti itu. Jadi mengenai tempat ini yang saya rasakan auranya sangat positif, baik, bagus di sini. Masalah adapun giat-giat orang mungkin ya yang mungkin menginginkan hal-hal yang jabatan lah ini dan itu segala macam, itu kan kembali kepada niat manusia itu sendiri. Kita nggak bisa melarang, kita tidak bisa mengendalikan manusia gitu. Dia ingin berbuat apa dan dia punya niat apa. Yang penting segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan niat kita, dan niat kita itu yang akan membawa kita kemana dan akan berdampak baik atau buruk nantinya. Itu aja. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.